Baik, di sini saya akan memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah farmakoekonomi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas proposal kami tentang analisa efektivitas biaya penggunaan kombinasi antipsikotik pada pasien rawat inap skizofrenia. Yang akan kami bahas pada bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya adalah skizofrenia adalah sindrom heterogen kronis yang ditandai dengan pola pikir yang tidak teratur, delusi, halusinasi, perubahan perilaku yang tidak tepat, serta gangguan psikososial. Sindrom ini adalah bentuk psikis fungsional paling berat dan menimbulkan disorganisasi personal terbesar. Prevalensi penyebaran skizofrenia di seluruh dunia sebesar 0, sampai 1,9% menurut WHO, menyatakan bahwa skizofrenia menyumbang sekitar 2,6% dari beban penyakit di negara maju dan 0,8% di negara berkembang. Kemudian penyebab skizofrenia umumnya berkaitan dengan gangguan fungsi otak dan kelainan pada struktur otak serta faktor keturunan dan faktor lingkungan. Selain itu, infeksi virus pada trimester kedua kehamilan dapat meningkatkan resiko terjadinya skizofrenia. Farmakoterapi merupakan pilihan utama untuk mengobati skizofrenia. Menurut American Psychiatric Association, algoritma penelaksanaan skizofrenia salah satunya dengan menggunakan kombinasi clozapine dengan antipsikotik generasi pertama, seperti haloperidol, atau antipsikotik generasi kedua seperti risperidon. Kemudian, identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya, bagaimana gambaran terapi kombinasi antipsikotik pada pasien rawat inap skizofrenia. Kemudian, yang kedua, berapa rata-rata biaya medik pasien rawat inap skizofrenia dengan terapi kombinasi antipsikotik. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mengetahui gambaran terapi kombinasi antipsikotik pada pasien rawat inap skizofrenia. Yang kedua, mengetahui rata-rata biaya medik pasien rawat inap skizofrenia dengan terapi kombinasi antipsikotik. Manfaat penelitian pada jurnal ini untuk rumah sakit bisa menjadi bukti ilmiah sebagai masukan dalam mempertimbangkan penggunaan kombinasi terapi antipsikotik pada pasien rawat jalan melalui analisis biaya pengobatan terapi yang harus dibayar pasien. Untuk tenaga kesehatan, bisa bermanfaat sebagai kajian farmakoekonomi dalam memilih obat dengan rasional yang tidak hanya mempertimbangkan pemilihan obat berdasarkan efek terapinya, melainkan juga harus mempertimbangkan dari segi ekonomi pasien. Untuk institusi pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sumber informasi serta dapat menjadi referensi di masa yang akan datang. Bab 2 yang berisi tinjauan pustaka. Yang pertama, skizofrenia. Skizofrenia adalah salah satu gangguan jiwa berat yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku individu. Skizofrenia adalah bagian dari gangguan psikosis yang terutama ditandai dengan kehilangan pemahaman terhadap realitas dan hilangnya daya tilik diri. Gangguan skizofrenia mengakibatkan disabilitas yang seringkali irreversibel dan menimbulkan beban yang berat baik bagi individu maupun untuk keluarganya. Skizofrenia membutuhkan tata laksana jangka panjang karena merupakan gangguan yang bersifat menahun atau kronis dan dapat kambuh. Lalu ada etologi skizofrenia. Yang pertama, keturunan, bahwa ada faktor genetik yang urut menentukan timbulnya skizofrenia. Hal ini telah dibuktikan dengan penelitian tentang keluarga penderita skizofrenia dan terutama anak-anak kembar satu telur. Yang kedua, endokrin. Teori ini ditemukan karena sering timbulnya skizofrenia pada masa pubertas.
Yang ketiga, metabolisme skizofrenia disebabkan oleh suatu gangguan metabolisme. Karena penderita dengan skizofrenia tampak pucat, tidak sehat, nafsu makan berkurang, dan berat badan menurun. Yang keempat, susunan saraf pusat pada pasien gangguan skizofrenia. Susunan saraf pusat mengalami kelainan yaitu pada diencephalon dan korteks otak. Teori yang kelima, teori Adolf Meyer, skizofrenia tidak disebabkan oleh suatu kelainan badannya, tapi disebabkan oleh suatu konstitusi yang inferior atau merupakan suatu reaksi yang salah satu suatu maladaptasi, sehingga timbul suatu kepribadian yang menjauhkan diri dari kenyataan. Yanto akan menjelaskan tentang gejala dan juga diagnosa dari penyakit skizofrenia. Yang pertama, untuk pasien yang mengidap penyakit ini tentunya memiliki beberapa gejala, diantaranya gangguan psikomotor, gangguan kemauan, gangguan emosi, gangguan berpikir terutamanya asosiasi, halusinasi, dan juga waham. Kemudian untuk diagnosa sendiri, di mana pasien yang mengidap penyakit ini tentunya bisa didiagnosa dengan diantaranya seseorang memiliki gejala minimal 2 dari yang sebelumnya disebutkan. Kemudian yang kedua adalah pengurangan fungsi berlangsung setidaknya selama 6 bulan, di mana dalam periode 6 bulan ini pasien mengidap ataupun menunjukkan gejala selama 1 bulan. Dan yang ketiga adalah gejala fase aktif menjadi secara independen dari episode depresif. Untuk penata laksana, menurut Grennan Scan 2021 menyatakan skizofrenia merupakan kondisi seumur hidup dan termasuk penyakit dapat diobati. Menerima pengobatan yang tepat waktu dan efektif dapat membantu mengelola gejala dan mencegah kekambuhan. Untuk psikoterapi, yang pertama ada Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, yaitu perilaku kognitif merupakan bentuk perawatan yang dapat membantu orang mengembangkan keterampilan dan strategi yang berguna untuk mengatasi pikiran yang mengganggu. Salah satunya yaitu dengan pemberian thought-stopping terapi. Yang kedua ada psikodinamik terapi atau terapi psikodinamik yang dikenal juga sebagai terapi psikoanalitik yang melibatkan percakapan antara psikolog dan pasien mereka. Percakapan ini berusaha mengungkap pengalaman emosional dan proses bawah sadar yang berkontribusi pada kondisi mental seseorang saat ini. Yang ketiga yaitu ada Acceptance and Commitment Therapy atau ACT, yaitu penerimaan dan komitmen adalah jenis terapi perilaku yang mendorong orang untuk menerima daripada menantang perasaan mendalam mereka. ACT juga berfokus pada komitmen terhadap tujuan dan nilai pribadi serta meningkatkan kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Yang terakhir ada family terapi atau terapi keluarga, merupakan bentuk psikoterapi yang melibatkan keluarga dan orang-orang penting lainnya dari penderita skizofrenia dan kondisi kesehatan mental lainnya, berfokus pada pendidikan, pengurangan stres, dan pemrosesan emosional, membantu anggota keluarga berkomunikasi dengan lebih baik dan menyelesaikan konflik satu sama lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian dari tugas proposal. Yang pertama itu ada rancangan penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan metode observasional dengan rancangan deskriptif analitik menggunakan data cross-seksional pada pasien skizofrenia di ruang rawat inap menggunakan analisis farmakoekonomi, yaitu cost effectiveness analysis. Untuk populasinya sendiri adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, untuk populasinya sendiri yaitu pasien skizofrenia di ruang rawat inap. Untuk sampelnya, ini ada sampel inklusi dan eksklusi. Untuk kriteria inklusi yaitu pasien dewasa, pasien stabil dengan diagnosis dokter, pasien dengan terapi haloperidol kloranjapin dan risperidon kloranjapin. Terus ada pasien rawat inap yang sudah mendapatkan terapi minimal 4 minggu sebelumnya. Untuk kriteria eksklusinya ada pasien rawat inap yang pulang sebelum diukur kualitas hidupnya.
Nah, untuk penetapan outcome-nya sendiri, pengukuran outcome-nya itu pada pasien skizofrenia dapat menggunakan kuesioner Schizophrenia Quality of Life Scale atau SKLS yang merupakan alat ukur spesifik untuk mengukur kualitas hidup. Nah, pengukuran dengan alat ukur spesifik ini digunakan dalam kondisi atau penyakit yang diperlukan untuk memperoleh data yang menitik beratkan pada pandangan pasien terhadap pengaruh suatu penyakit. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari bab 3, yang pertama penetapan komponen biaya. Penetapan komponen biaya dalam penelitian ini yaitu menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama ACR, yang kedua ICR. Lalu selanjutnya ada analisis statistik dan farmakoekonomi. Data dianalisis secara univariat dan bivariat. Analisis univariat untuk mengetahui jumlah dan persentase penggunaan antipsikotik, total biaya medis langsung, dan nilai ACR. Selain itu, juga akan analisis kualitas hidup pasien. Pengukuran kualitas hidup menggunakan kuesioner SKLS yang terdiri dari 33 pertanyaan dengan 5 pilihan jawaban. Skor masing-masing jawaban adalah 0 sampai 4. Total skor standar adalah 0 sampai 132, di mana jika total skor di atas, nilai min mengidentifikasikan kualitas hidup baik, dan jika total skor di bawah nilai min mengidentifikasikan kualitasnya itu hidup buruk. Analisis bivariat menggunakan uji T tidak berpasangan karena data terdistribusi normal. Tujuan analisis bivariat adalah untuk mengetahui perbedaan efektivitas terapi antara kedua kombinasi tersebut.